Sobat-sobat, kembali lagi ke channel Sobat Bung Hadi. Untuk kali ini saya akan bercerita tentang orang tua saya, bapak saya, mama saya yang sangat luar biasa untuk diri saya. Untuk pertama, saya akan cerita mama saya. Di usia 8 tahun, saya kan suka main layangan. Ya. Kalau dulu itu di zaman saya itu ada namanya apa ya? Saya lupa. Pokoknya ngadu layangan lah. Jadi kalau layangan itu beradu, kalau yang putus itu yang kalah kan gitu di zaman saya. Jadi akhirnya kan kalau sudah layangan putus kan berarti saya harus beli layangan lagi kan untuk bermain layangan dan ngadu lagi. Ada namanya tuh benang gelasan ya di saat saya di usia 8 tahun atau di sekolah dasar ya, tingkat sekolah dasar itu namanya benangnya itu benang gelasan. Kalau sekarang saya nggak tahu nih namanya benangnya apa nih orang yang main layangan saat ini ya. Jadi saya pernah main layangan sampai saya nggak punya layangan. Lalu saya pulang ke rumah, saya ingin minta uang kepada mama saya untuk beli layangan baru lagi agar saya bisa bermain layangan dengan teman-teman di lapangan bola ya saat itu. Kalau dulu lapangan itu masih banyak, sekarang kan sudah jarang lapangan ya, banyaknya perumahan untuk saat ini. Nah, saat saya pulang mau minta uang ke mama saya nggak ada di rumah gitu. Kata kakak saya, mama lagi belanja bahan makanan bulanan ya, kayak gula, beras ya, kebutuhan keluarga ya untuk 1 bulan gitu. Akhirnya saya ke toko atau warung yang biasa mama saya belanja. Dengan semangat saya langsung saat itu saya nggak punya sepeda ya. Di saat itu sepeda itu adalah barang yang mahal. Jadi saya jalan untuk ke toko atau warung yang mama saya belanja. Nah, di saat saya menghampiri mama saya di toko, ternyata mama saya sudah arah balik ke rumah. Ketemulah saya dengan mama saya di jalanan. Disitulah saya minta uang. Ya, Mak, minta uang. Saya mau beli layangan karena layangan saya putus atau kalah di saat sedang ngadu layangan. Mama saya bilang, untuk uang beli layangan tidak ada. Kenapa? Ya, karena mama saya itu disiplin ya terkait keuangan. Apabila uang jajan itu sudah diberikan, mau beli layangan ya dari uang jajan gitu. Kan kamu sudah dikasih uang jajan, kok sekarang minta uang layangan buat beli layangan? Gitu. Ya, karena saya anak bungsu ya, saya manja, ya, saya anak yang manja karena saya anak bungsu, saya tetap merengek ke mama saya agar saya dibelikan layangan. Karena saya memaksa terus ke mama saya akhirnya ada hal yang disampaikan sampai saat ini saya teringat dengan pernyataan mama saya yang di saat itu tidak memberikan saya uang untuk beli layangan. Kalau ada, mama kasih kamu untuk beli layangan. Karena uangnya sudah nggak ada. Uangnya mama pinjemin ke ibu. Misalnya kita sebut ibu Imah lah ya. Saya lupa namanya. Ya, mama pinjemin uang atau hutang ke Ibu Imah karena Ibu Imah butuh uang untuk kebutuhan anaknya. Lalu saya bicara dengan mama saya, lah mak, mama anaknya minta uang buat beli layangan, mama nggak kasih. Orang lain malah mama pinjemin, mama berikan uang. Gitu. Harusnya kan anak mak yang yang didahulukan ya. Mama saya menjawab, ya, mama ini nolong orang. Kalau mama suka nolong orang,
nanti anak-anak mama pasti ada yang nolong. Kata-kata mama itu, kalimat-kalimat mama sehat itu sampai saat ini saya teringat terus. Dan itu menjadi pembelajaran saya gitu. Menjadi hal yang harus saya lakukan apa yang sudah mama saya lakukan. Lalu faedah dari cerita saya ini apa? Jadi setiap kebaikan yang kita berikan ke orang lain, itu belum tentu kebaikan itu dibalas dari orang yang kita bantu, yang kita tolong. Belum tentu. Dan apabila ada kebaikan, ya, ada pertolongan dari orang lain, itu belum tentu ke kita. Bisa jadi ke anak kita, ke saudara kita, ke kakak kita, ya, ke keluarga kita, ataupun siapapun yang menjadi kerabat kita. Jadi jangan pernah ragu untuk menolong orang lain, karena Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan melihat setiap kebaikan yang kita lakukan, dan itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Ya. Jadi untuk sobat-sobat Bung Hadi, jangan pernah kendor untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah kendor untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya. Kita terus bergerak untuk kemaslahatan, kita terus bergerak menjadi pribadi, menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat untuk orang lain. Tadi itu cerita tentang mama saya. Sekarang saya mau cerita tentang bapak saya. Bapak saya ini tipenya, jika anaknya minta sesuatu ya harus memberikan hal yang bapak saya bisa memberikan sesuatu. Artinya kita harus bisa memberikan prestasi atau bisa memberikan bapak ini bangga terhadap anaknya. Jadi nggak gratis bapak saya itu. Segala keinginan anak-anaknya harus ada yang membuat bapak saya senang, ya. Jadi saya pernah cerita ya di video sebelumnya, saya tidak pernah naik kelas. Lalu tiba-tiba saya menjadi siswa yang berprestasi ya di sekolah dasar. Saya dari siswa yang gagal naik kelas ya, terus saya menjadi siswa yang berprestasi di kelas, yaitu saya peringkat 2 atau ranking 2 terbaik ya, peringkat terbaik nomor 2 di kelas ya. Saat itu bapak saya janji apabila saya masuk 10 besar akan dibelikan sepeda BMX. Di zaman saya kecil itu sepeda BMX itu sudah sepeda yang luar biasa ya, sepeda yang ngetren di saat zaman saya kecil saat itu. Nah, pas saya pulang sekolah, saya langsung ke bapak saya. Nah, bapak saya ternyata baru pulang kerja sedang di kamar mandi. Saya ketok-ketok kamar mandi, "Pak, Adi ranking 2. Katanya bapak mau beliin sepeda kalau saya ranking 2. "Iya, nunggu bapak mandi." Itu jawaban dari bapak saya. Setelah bapak saya mandi, saya diajak ke pasar rumput sama bapak untuk beli sepeda BMX. Dan di perjalanan saya ada request, "Pak, saya maunya sepedanya itu bukan sepeda langsung dari pabrik atau setelan pabrik. Saya mau beli sepeda yang frame-nya sendiri, rodanya juga sendiri, dan semuanya speknya saya yang tentukan. Bahkan remnya saat itu saya nggak mau rem yang tangan, Pak. Saya maunya rem belakangnya itu rem yang torpedo, karena waktu itu rem torpedo sangat sangat keren lah di zaman saya kecil itu. Ya, bapak saya mau okekan. Nah, kita berangkat ke pasar rumput. Rumah saya tepatnya itu di Pelbatu 2. Kalau sekarang ini deket bypass atau Jalan Layang Kasablanka ya. Nah, di saat perjalanan, karena dari Pelbatu 2 ke pasar rumput itu kan gak deket, jauh ya, jauh ya. Di jalanan saya ngomong sama bapak saya, "Pak, nggak naik, Pak, kok jalan kaki?" Bapak saya jalan terus tuh, ada halte, dilewati sama bapak saya, "Pak, kok nggak naik bus?" Bapak saya jawab, "Gak usah, jalan kaki aja." Lalu saya bilang, "Pak, kalau nggak naik beca lah, atau naik bajai, atau naik mikrolet, selain Metro Mini." Bapak saya jawab,
Mikrolet aja Bapak nggak mau, Metro Mini aja Bapak tidak mau, apalagi Mikrolet, Bajaj dan Beca yang lebih mahal. Nah, saya menanya terus nih ya ke Bapak saya. Akhirnya Bapak saya membuat statement. Kamu mau sepeda nggak? Mau Pak, kan saya sudah peringkat 2 terbaik di kelas. Gitu. Ya, kamu mau sepeda nggak? Mau. Kalau kamu mau sepeda, kamu harus berani capek. Kamu jalan kaki. Kalau kamu mau sepeda, kalau kamu nggak mau jalan kaki, Bapak nggak belikan sepeda. Akhirnya saya, daripada saya nggak dapat sepeda ya lebih baik saya jalan kaki. Jalan kaki saya dari Palbatu sampai Pasar Rumput. Karena waktu itu Pasar Rumput mungkin sampai sekarang ya itu jadi tokonya sepeda yang paling eksis lah, yang paling apa ya, yang paling lengkap ya di Jakarta. Nah, akhirnya kami jalan ke Pasar Rumput, lalu ke sebuah toko, terus saya pilih frame-nya, saya pilih rodanya, saya pilih juga aksesoris yang lainnya. Terus Bapak saya izin, ya, kamu tungguin ini sepeda sampai selesai, terus kamu langsung bawa. Kalau sudah selesai, kamu langsung pulang. Nah, Bapak saya kan pulang kan, karena dia baru pulang kerja. Kalau Sabtu kan setengah hari Bapak saya perlu istirahat lah. Nah, di saat Bapak saya pulang, Bapak saya naik ojek. Sedangkan tadi berangkat, saya jalan kaki sama Bapak saya. Wah, di situ Bapak saya pelit. Bapak saya perhitungan. Di saat itu saya berpikir, ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai saya di usia saya belasan tahun, yaitu di SMP. Nah, saya ingat nih dengan statement Bapak saya. Ada pembelajaran dari Bapak saya, ya, yaitu berprestasi aja itu masih kurang kalau kita takut capek. Gitu. Kalau kita ingin sesuatu ya harus capek, gitu. Harus mau capek gitu. Jadi segala sesuatu yang bagus itu nggak harus mudah didapat, gitu. Atau langsung kamu anak yang pintar, kamu anak yang berprestasi gitu, ya. Terus kamu dibelikan, ada tambahan lagi Bapak saya mendidik ini, yaitu harus capek, jalan kaki. Gitu. Jadi pikiran dan tenaga itu harus capek, harus berani lelah, harus berani berkorban untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Itu faedah dari statement Bapak saya di usia saya yang masih dini. Hingga sekarang saya sangat mengingat statement Bapak saya, kenapa dia menolak untuk ke Pasar Rumput naik kendaraan. Ada satu lagi cerita tentang Bapak saya. Saya waktu itu kelas 6 SD. Ya, saya kelas 6 SD. Ada dari halte menyeberang ke depan ya. Kita pengen nyebrang ke depan. Bapak saya menunggu saya nyebrang gitu. Karena Bapak saya mau berangkat kerja, saya mau berangkat sekolah. Lalu saya nggak berani-berani nyebrang karena banyak kendaraan. Bapak saya melihat saya nggak berani-berani nyebrang, Bapak saya akhirnya nyamperin ke saya dulu, menghampiri saya. Bapak saya bilang, Hadi, kenapa kamu? Hadi, udah nyebrang, yang paling tengok kiri, langsung nyebrang. Di saat kendaraan sudah aman, menurut kamu aman, kamu nyebrang. Ya, karena di saat itu saya takut ya dengan kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya, saya jadi nggak nyebrang. Lalu Bapak saya bilang, ya, apabila kamu menjadi penakut, kamu nggak akan sampai ke sana. Kamu nggak akan sampai ke tujuan kamu. Jadi kamu harus berani. Ternyata berani juga sangat penting. Keberanian itu sangat utama ya, karena keberanian adalah karakter. Jadi Bapak saya ini membentuk karakter saya, gitu. Menjadi pribadi yang berani. Gitu. Tapi ada satu hal yang saya hal yang ini statement Bapak saya yang menurut saya luar biasa ya, walaupun agak sedikit ada agak sedikit tinggi statementnya. Ya. Di Jakarta, kalau kamu lambat, kamu nggak makan. Jadi kamu harus cepat, kamu harus sigap, kamu harus lebih dahulu. Itu yang disampaikan Bapak saya.
dari nyebrang aja dia nyinggung ya. Kalau kamu nggak berani, kalau kamu lambat, kamu nggak bisa makan nanti di Jakarta. Kamu kalah bersaing nanti di Jakarta. Itu kan faedah yang disampaikan ke bapak saya dan saya tangkap setelah saya di usia belasan tahun atau di saat saya sudah di SMP. Ya, saya sangat terima kasih kepada orang tua saya, kepada bapak, kepada mama. Ya, tanpa orang tua saya, karakter saya tidak akan terbentuk dengan baik. Ya, kedua orang tua saya sudah meninggal. Nah, insya Allah orang tua saya ditempatkan di tempat yang terbaik dan kami anak-anaknya ya, terus mendoakan orang tua kami agar diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surga Allah ya. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi sobat-sobat di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.